Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada Senin tanggal 28 Desember tahun 2020 saya akan melaksanakan sidang skripsi yang berjudul Peran Guru sebagai Pembangun Peradaban dalam Membentuk Karakter Cinta Tanah Air Melalui Kearifan Lokal siswa kelas 4 MI Nahdlatul Thalibin Klitih Karangtengah Demak tahun 2019-2020. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Hajah Ani Hidayati selaku pembimbing saya dalam proses pembuatan skripsi. Tidak ketinggalan pula, saya berterima kasih kepada Dewan Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Peran Guru sebagai Pembangun Peradaban dalam Membentuk Karakter Cinta Tanah Air Melalui Kearifan Lokal siswa kelas 4 MI Nahdlatul Thalibin Klitih Karangtengah Demak. Adapun penelitian ini saya bedakan menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian awal, kemudian ada bagian inti, dan yang ketiga ada bagian akhir. Nah, di dalam bagian awal di sini terdapat latar belakang, kemudian ada rumusan masalah serta tujuan penelitian. Nah, pada bagian inti di sini ada kajian teori, kemudian ada kajian pustaka, ada metode penelitian serta hasil penelitian. Nah, di dalam bagian akhir ada simpulan serta saran. Baiklah, kita menuju ke latar belakang penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh yang pertama, munculnya globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunia, di mana dunia tidak ada ambang batasnya. Nah, era globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak memungkinkan adanya dampak yang ditimbulkan. Dampak tersebut tidak hanya berupa nilai yang positif, melainkan dampak yang negatif, seperti mudahnya masuknya kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, merosotnya karakter cinta tanah air oleh generasi muda, seperti terkikisnya kecintaan mereka akan budayanya sendiri. Kemudian yang ketiga, dibutuhkan pendidikan karakter dengan mengenalkan kembali kearifan lokal yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Nah, di MI Nahdlatul Thalibin Klitih Karangtengah Demak sendiri, dalam membentuk karakter cinta tanah air siswa memiliki keistimewaan dibanding dengan sekolahan-sekolahan yang ada di Demak lainnya, yaitu menguri-nguri atau melestarikan kembali kearifan lokal yang ada di Jawa Tengah khususnya. Dalam membentuk karakter cinta tanah air siswa, tentunya dibutuhkan peran yang besar, peran guru yang besar dalam membentuknya. Oke, langsung saja kita mulai ke rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang saya lakukan yaitu bagaimana peran guru sebagai pembangun peradaban dalam membentuk karakter cinta tanah air melalui kearifan lokal siswa kelas 4 MI Nahdlatul Thalibin Klitih Karangtengah Demak. Adapun tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui bagaimana peran guru sebagai pembangun peradaban dalam membentuk karakter cinta tanah air melalui kearifan lokal siswa kelas 4 MI Nahdlatul Thalibin Klitih Karangtengah Demak.
Baiklah, kita menuju ke bagian inti. Bagian inti yang pertama yaitu kajian teori. Kajian teori yang saya gunakan yang pertama yaitu pengertian guru. Pengertian guru menurut Undang-Undang Satuan Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mengartikan guru atau pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, tutor, fasilitator, maupun media suara ataupun sebutan lainnya dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kependidikan. Teori kedua yaitu peran guru. Menurut Banaldi yang dikutip oleh Samsul Nizar bahwa peran guru ada 6. Yang pertama, guru sebagai teladan. Yang kedua, guru sebagai director of learning. Yang ketiga, guru sebagai inovator. Yang keempat, guru sebagai motivator. Yang kelima, guru sebagai conductor of learning. Yang keenam, guru sebagai manager of learning. Kemudian pengertian dari peradaban. Yusuf Al-Qaradawi mengartikan peradaban sebagai sekumpulan dari bentuk-bentuk kemajuan, baik kemajuan duniawi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Kemudian pengertian guru sebagai pembangun peradaban dan perannya. Guru dikatakan sebagai pembangun peradaban karena guru memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah pendidikan. Secanggih apapun teknologinya, sekeren apapun kurikulumnya, jika tidak ada guru, maka tidak ada artinya. Nah, guru sebagai pembangun peradaban memiliki peran yang tidak hanya menyampaikan materi demi materi, bab demi bab pelajaran, akan tetapi guru mampu membentuk karakter anak dengan mengaktualisasikan dirinya sekaligus menjadi fasilitator, motivator, serta inspirator bagi peserta didik. Kemudian landasan yang selanjutnya yaitu karakter cinta tanah air. Nah, di sini saya membagi karakter cinta tanah air. Yang pertama ada pengertian karakter. Yang kedua, karakter cinta tanah air. Yang ketiga, metode pembentukan karakter cinta tanah air. Nah, apa itu karakter? Karakter menurut bahasa, khususnya dalam bahasa Inggris, karakter itu character, yang berarti watak, karakter, sifat, peran maupun huruf. Nah, berbeda hanya dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, karakter diartikan sebagai watak atau tabiat. Menurut istilah, karakter adalah sifat yang mengakar pada diri manusia sebagai ciri khas yang dimiliki oleh manusia sehingga dapat membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kemudian cinta tanah air. Cinta tanah air adalah cara berpikir, cara bersikap, dan cara berbuat yang ditunjukkan kesetiaan, kepedulian terhadap tanah air Indonesia. Nah, bentuk-bentuk karakter cinta tanah air yaitu diantaranya menyanyikan lagu wajib, kemudian mengenali pakaian adat, kemudian memajang foto pahlawan, hafal Pancasila, mengikuti upacara bendera, dan lain sebagainya. Kemudian metode pembentukan karakter cinta tanah air. Nah, metode pembentukan karakter cinta tanah air dibedakan menjadi 3. Yang pertama, metode perumpamaan. Yang kedua, metode keteladanan. Yang ketiga, metode pembiasaan. Nah, kajian teori yang terakhir yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal adalah sebuah nilai
yang ada di masyarakat yang di dalamnya terdapat norma-norma atau perilaku yang dijunjung tinggi oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kearifan lokal itu banyak macamnya. Nah, di sini saya menuliskan kearifan lokal dalam lingkup budaya, meliputi upacara adat, terus pakaian adat, warisan budaya, museum, dolanan anak, wayang, permainan tradisional, ataupun yang lainnya. Kemudian kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu yang pertama, MI Nahdlatul Thalibin melestarikan kearifan lokal yang ada di Jawa, kemudian diimplementasikan kepada siswa MI Nahdlatul Thalibin. Nah, dari implementasi akan muncul sebuah membentuk karakter cinta tanah air. Nah, dari karakter yang sudah dibentuk, maka karakter cinta tanah air siswa itu semakin tinggi. Kemudian dari pembentukan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran seorang guru. Kemudian kita masuk ke bagian inti selanjutnya, yaitu kajian pustaka. Nah, di dalam kajian pustaka ini peneliti menggunakan sumber rujukan 4 dari skripsi terdahulu. Yang pertama ada skripsi Ayu Rafika Ulia pada tahun 2015. Penelitian ini mendeskripsikan tentang peran guru kelas 1 dalam membentuk karakter anak didiknya dengan pendekatan kualitatif. Kemudian yang kedua ada skripsi dari Rizky Safira 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembentukan karakter cinta tanah air melalui upacara bendera dengan pendekatan kualitatif. Kemudian ada skripsi Fauzah Lutfiana pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembentukan karakter cinta tanah air di SD Argosari 1 Malang dengan pendekatan kualitatif. Kemudian yang terakhir ada skripsi Aris Kianseh pada tahun 2017. Penelitian ini mendeskripsikan peran guru penjaskes dalam pembentukan karakter peserta didik menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian metode penelitian. Nah, yang pertama ada jenis dan pendekatan. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kemudian yaitu tempat dan waktu. Adapun tempatnya yaitu di MI Nahdlatul Thalibin Klitih Karangtengah Demak. Waktunya 11 sampai 25 November 2020. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang peneliti gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian ada fokus penelitian. Nah, dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada peran guru sebagai pembangun peradaban dalam membentuk karakter cinta tanah air melalui kearifan lokal di MI Nahdlatul Thalibin kelas 4. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan ada 3. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan. Yang kedua yaitu wawancara. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Ada uji keabsahan data. Nah, uji keabsahan data yang peneliti gunakan yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi metode yaitu mengecek keabsahan data dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Sedangkan triangulasi sumber yaitu mengecek ulang derajat kepercayaan dari suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Kemudian ada teknik analisis data. Nah, pada teknik analisis data, peneliti menggunakan yang pertama mereduksi data
terlebih dahulu. Mereduksi data yaitu memilah atau memilih data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian setelah direduksi yaitu data disajikan atau penyajian data. Kemudian ada tahap konklusi yaitu penarikan kesimpulan. Ada uji keabsahan data. Nah, uji keabsahan data yang peneliti gunakan yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi metode yaitu mengecek keabsahan data dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Sedangkan triangulasi sumber yaitu mengecek ulang derajat kepercayaan dari suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Kemudian saya akan memaparkan hasil penelitian saya secara khusus. MI Nahdlatul Thalibin memiliki keistimewaan yang berbeda dengan sekolahan-sekolahan lainnya. Nah, di MI Nahdlatul Thalibin itu melestarikan atau menguri-uri kearifan lokal dalam lingkup budaya yang berupa memakai pakaian adat serta berbahasa Jawa pada hari Kamis yang diwajibkan oleh guru, siswa maupun karyawan yang ada di MI Nahdlatul Thalibin. Hal itu tentunya memiliki tujuan tersendiri bagi MI Nahdlatul Thalibin. Tujuan yang pertama yaitu atas dasar keprihatinan pendidik dengan adanya kebudayaan luar yang berkembang di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu agar anak mengetahui budaya Jawa. Peran guru kelas 4 MI Nahdlatul Thalibin diantaranya yang pertama yaitu guru sebagai teladan. Nah, guru MI Nahdlatul Thalibin kelas 4 selalu memberikan contoh bagi siswanya, baik itu perkataan maupun perbuatan. Yang kedua yaitu guru sebagai fasilitator, yaitu memberikan fasilitas siswa apabila ada hal yang belum dipahami oleh siswa, seperti cara atau kosakata penggunaan bahasa Jawa. Yang ketiga yaitu guru sebagai motivator. Nah, guru MI Nahdlatul Thalibin kelas 4 itu selalu memberikan motivasi kepada siswanya agar selalu mencintai tanah air, seperti memanjang para tokoh pahlawan di kelas, kemudian memutarkan video-video yang ada perjuangan. Kemudian yang keempat yaitu guru sebagai penasehat. Nah, guru kelas 4 MI Nahdlatul Thalibin selalu menasehati apabila siswanya tidak mentaati peraturan. Contohnya, anak tidak memakai belangkon atau pakaian adat pada hari Kamis, kemudian tidak berbahasa Jawa pada hari Kamis. Yang kelima yaitu guru sebagai alarm atau pengingat. Nah, guru kelas 4 MI Nahdlatul Thalibin itu selalu mengingatkan baik lisan maupun tulisan. Nah, baik lisan diingatkan setiap hari. Kalau di dalam tulisan MI Nahdlatul Thalibin itu memasang gambar atau gambar seperti memakai pakaian setiap harinya. Misalkan hari Kamis memakai pakaian adat, hari Jumat memakai pramuka ataupun yang lainnya. Kemudian bentuk karakter cinta tanah air siswa kelas 4 MI Nahdlatul Thalibin. Nah, bentuk karakter cinta tanah air MI Nahdlatul Thalibin yang pertama, siswa MI kelas 4 itu taat peraturan. Yang kedua, siswa tidak bertengkar dengan teman. Yang ketiga, siswa selalu mengingat jasa pahlawan. Yang keempat, mencintai produk lokal. Nah, di dalam menerapkan membentuk karakter cinta tanah air, tentunya guru juga memiliki faktor pendukung ataupun faktor penghambat. Adapun faktor pendukungnya yang pertama yaitu adanya keprihatinan guru dengan adanya budaya modern. Kemudian yang kedua, belum adanya madrasah yang menerapkan
kebiasaan memakai pakaian adat di Demak. Yang ketiga, antusias wali murid dengan hal-hal yang bersifat mendidik. Nah, untuk faktor penghambatnya, yang pertama, latar belakang peserta yang berbeda, sehingga tidak semua anak memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Yang kedua yaitu kedisiplinan. Terkadang ada satu anak, dua anak tidak memakai belangkon ataupun yang lain. Kemudian yang ketiga, kondisi orang tua yang kadang tidak mampu membelikan pakaian adat. Dari faktor penghambat dalam membentuk karakter cinta tanah air melalui kearifan lokal siswa kelas 4, tentunya adanya sebuah solusi. Adapun solusi yang pertama yaitu guru selalu mengingatkan agar siswa tetap taat pada peraturan. Yang kedua yaitu guru mengenalkan pakaian adat. Yang ketiga yaitu mendatangkan guru kesenian yang mahir. Nah, kita memasuki bagian akhir. Di dalam bagian akhir ada simpulan. Berdasarkan hasil analisis mengenai peran guru sebagai pembangun peradaban dalam membentuk karakter cinta tanah air melalui kearifan lokal siswa kelas 4 MI Nahdlatul Talibin, dapat disimpulkan bahwa peran guru di dalam membentuk karakter cinta tanah air itu dilakukan secara maksimal serta cukup baik. Adapun peran guru dalam membentuk karakter cinta tanah air itu ada 5. Yang pertama, guru sebagai teladan. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, guru sebagai motivator. Yang keempat, guru sebagai penasihat. Yang kelima, guru sebagai alarm atau pengingat. Untuk karakter siswanya, yang pertama, siswa itu taat dengan peraturan. Yang kedua, siswa selalu ingat jasa para pahlawan. Yang ketiga, siswa tidak bertengkar dengan teman. Yang keempat, mencintai produk